Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a 9 dari Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan tatbiq ilmi tajwid wa qiraa'ah as-sab'ah dari surat Al-Lail, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang terakhir. Maka dengan ini kita akan mengakhiri dari kajian surat Al-Lail. Maka kita masuk kepada ayat yang terakhir. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wala sawfa yarda, wala sawfa yarda. Maka ucapan Allah wala saufa yarallah, maka waw dan lam dan sin dan waw dan fa semuanya dari huruf al-muraqqaqah, dan waw sakinah sebelumnya fathah, maka di sini dinamakan madlin. Maka dia ada dua harakah. Wala saufa, saufa. Adapun yarda, maka ya muraqqaqah dan ra di sini mufakhamah. Karena meskipun ra adalah sakinah, namun permasalahan tafkhimu ra yungdor ma qablahu, dilihat sebelumnya. Jika sebelumnya fathah seperti di sini yar, yarda, maka ra mufakhamah, tidak yarada, tapi yarda. Dan ini seperti Maryam, Farhan dan yang lainnya. Dan begitupun selain ra mufakhamah, dan begitupun dha juga mufakhamah. Lalu apa bedanya ra dengan dha? Maka keduanya meskipun mufakhamah, maka yang pertama ra dia mufakhamah nisbi, tergantung dalam keadaan harokat yang masuk kepadanya. Jika dia fathah ataupun dhammah, Rasulullah, ruziqa, maka mufakhamah. Illa idza kusira, kecuali jika kasrah, risalah, maka dia dalam keadaan muraqqaqah ataupun sukun. Sebelumnya misalnya fathah seperti di sini yarda. Adapun dha, maka dia adalah mufakhamah yang abadian. Dalam keadaan apapun dia dalam keadaan mufakhamah, karena masuk kepada ucapan Ibnu Al-Jazari khussa dagtin kil, maka syahidnya dagtin gha, afwan dha kil, qaf kil, khussa dagtin kil, maka qa atau yarda. La ilaha illallah, mencari dha saja susah. Khussa dagtin, maka dha di sini yarda, maka dagtin dha. Maka di sini dia sekarang syahidnya khussa dagtin kil, dagtin dha sebagai huruf mufakhamah abadian.
Yarda, maka alif layyinah di akhir dia hukumnya mad tabi'i, dikarenakan alif layyinah dan sebelumnya fathah, maka hukumnya mad tabi'i yarda. Maka di sini semuanya mufakhamah sampai alif layyinah pun mufakhamah. Karena hukum alif layyinah atau alif, maka dia mengikuti dari huruf yang sebelumnya. Maka dha mufakhamah, maka alifun mufakhamah. Maka 3 di sini huruf mufakhamah dibaca dengan tafkhim. Yarda, yarda, wala saufa yarda. Seperti itu. Maka selesailah dari hukum tajwid, diakhiri dengan yarda, maka dia mad tabi'i dan bukan mad arid lisukun. Kenapa sebabnya bukan mad arid lisukun? Karena tidak ada huruf setelahnya, sehingga dia cukup dengan dibaca 2 harokat saja. Dan jika kita lihat kepada ucapan yarda, maka ra sakinah, maka di sini kita masuk kepada makhraj dan sifatnya. Maka makhraj ra takhruju min tarfil lisan min jihati dhahrihi. Awas, ra tarful lisan, ujung lisan, tetapi dhahrihi di sini, di belakangnya, bukan di depannya seperti lam atau yang lainnya, tapi ra di belakangnya. Ra ri ru ar. Maka tahruju min tarfil lisan ma'a jihati dhahrihi ma'a ma yuhadihi minal lithah athintain asunayatain, lithah asunayatain al-ulwiyatain. Maka dia qarib dengan makhraj nun, dengan lithah ra ri ru ar na ni nu an. Lalu bedanya apa? Nun atroful lisan, bukan dohir, bukan dohr punggung, namun ra punggungnya. Ra ri ru ar, ar, ra ri ru ar. Adapun dari segi sifat, maka dia sifatnya yang ma'ruf al-jahr. Apa sifatul jahr itu? Muni'a jaroyan an-nafs. Maka di saat disebutkan tidak boleh ada nafas yang keluar. Ra ri ru ar, ar, tidak ada nafas yang keluar. Maka kalau begitu lawannya apa? Lawannya adalah hams. Maka hams ada nafas yang keluar, seperti sering kita ulang huruful hams. Fahasahu syakhsun sakata. Maka misalnya kaf, kakiku ak, tatitu at, sasisu as, dan yang lainnya. Fafifu af. Maka huruf dari ra dia harus jahr, tidak ada yang keluar. Maka yang benar qiraahnya atau sifatnya ra ri ru ar, tidak ar. Ra ri ru ar, ada reh seperti kaf ak, seperti ta at, seperti ha ah. Maka ini sifat yang jahar pada ra. Maka di sini kita bantah sebagian dari orang-orang, ya maaf, terutama kita banyak di sini di tempat Sumatera, orang awak, dari pelajaran-pelajaran ilmu tajwid yang banyak kita dapati di orang awak, lisannya seperti zai dan juga ro. Maka afwan, da dibaca zai, alladzina, allazina, allazi, alladzi jadi allazi, dan begitupun ro dibaca dengan hams. Sering kita dengar di masjid-masjid Allahu Akbar. Mungkin antum dengar, kalau di Jawa jarang anda lihat.
Kalau di sini banyak. Allahu akbar. Ro kemudian dikeluarkan menjadi akbar. Allahu akbar. Maka ini adalah kesalahan. Atau seperti dikeluarkan tidak sampai rah. Allahu akbar. Allahu akbar. Maka ini kesalahan. Yang benar Allahu akbar. Maka di takbir kita nanti jangan ada yang dihameskan Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak, tetapi Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Misalnya. Maka di sini hukumnya yang paling dominan adalah jahr dari ra, ri, ru, ar. Dan juga istifal. Di saat kita menyebutkan ra, ri, ru, ar, maka lisan kita mendekati kepada bawah, tidak kepada al-hanak al-a'la. Maka inilah dari sifat ra. Dan di sini mufakhamah. Ya Allah di dalam ayat ini. Maka ra di sini mufakhamah, memenuhi mulut